Selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan update PBL saya dengan judul Animatasi Sistem. Jadi ini adalah anggota dari proyek tim saya. Saya akan memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Ignatius Rajonda Silaban dengan NIM 424230177. Saya sebagai mekanikal di tim ini dan saya sebagai ketua di proyek ini. Oke, kenapa kami membuat proyek ini? Karena berdasarkan kekurangan yang dimiliki oleh para peternak, kami menciptakan proyek ini untuk memudahkan peternak dalam memantau kemana sih ternak itu pergi atau uh, di mana sih letak akurat dari ternaknya itu. Jadi kami di sini untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan cara uh, kenapa gitu nggak kami buat fitur di mana kami bisa mengetahui posisi lokasi dari ternak serta kami bisa membuat pagar virtual agar si peternak ini tidak kewalahan dalam mengurus ternaknya. Jadi ini adalah alat yang kami rencanakan dan dalam proses pengembangan. Jadi nama alatnya yaitu Animal Tracking System di mana alat ini menggunakan GPS untuk menentukan koordinat lokasinya dan menggunakan NFC sebagai bukti atau sebagai KTP dari si ternak tersebut. Jadi masing-masing ternak diberikan alat yang sudah tersedia GPS, microcontroller, dan juga NFC yang diletakkan di alat tersebut. Lalu ini adalah timeline dari proyek kami, di mana minggu pertama kami masih pengenalan, masih penjelasan terkait sistemasi dari PBL. Lalu di minggu kedua kami melakukan pertemuan dengan Manpro. Minggu ketiga kami studi literatur, meresearch terkait dengan proyek yang kami buat. Minggu keempat kami udah menyusun presentasi yang ditujukan untuk memperkenalkan mempertunjukkan hasil yang kami dapat dari studi literatur kepada Manpro. Lalu minggu kelima kami menyusun RAB, komponen-komponen apa saja yang kami perlukan untuk PBL kami. Lalu minggu keenam kami menyusun desain mekanikal, elektrikal, merancang, lalu mensimulasikan gimana gitu nanti alat kita kalau misalnya jadi. Lalu di minggu ketujuh kami melanjutkan pembuatan mekanikal elektrikal, lalu hingga ke minggu ke 11 kami melakukan penyempurnaan desain mekanikal dan elektrikal, lalu melakukan testing apakah alat yang kami buat ini sudah sesuai simulasi atau belum. Lalu sampai ke minggu ke-12, di situ finalisasi, alatnya uh, sudah diuji coba, lalu buat video demo dan tinggal pembuatan berkas-berkas yang lainnya. Lalu ini desain mekanikal yang saya buat sendiri, saya membuat menggunakan software SolidWorks 2020. Bisa dilihat alat yang kami buat ini dipasang di leher si sapi dengan kemiringan 90 derajat. Karena uh, enggak, kemiringan 180 derajat, maaf. 180 derajat. Jadi kami buat seperti tali gitu. Bukan kami buat ini karena kami research sebelumnya di beberapa toko atau marketplace. Jadi terus kami sempurnakan dengan membuat alat ini semini mungkin sehingga tidak membebankan si sapi tersebut. Lihat sendiri dalam satuan milimeter. Jadi alat kami itu besarnya hanya sekitar 82 kali 56 milimeter. Komponennya cuman ISP32 sama ISP32 sama GPS modul beserta antena tersebut. Lalu alat ini juga sangat ramah terhadap sapi karena kita bisa mengatur kelonggarannya menggunakan tali kabel tersebut. Lalu ini desain elektrikal yang kami buat bisa dilihat ada baterai lipo
sebagai sumber dayanya, lalu ada step up modul beserta modul charger untuk mengecas dan memberi daya ke si ESP32. Lalu dari ESP32 bisa menyalakan GPS modul supaya GPS modul ini bisa mengirim data ke ESP32 lalu tampilkan ke website. Lalu ini adalah flowchart yang kami rancang, di mana dimulai dengan GPS mengambil lokasi data dan mengirim ke ESP32, lalu ESP32 mengirim data ke API gateway, lalu server data disimpan ke database dan ditampilkan ke dashboard. Jadi kami mengalami beberapa problem selama menjalankan proyek ini, di mana di bagian mekanikal kalung mudah lepas dari hewan. Ya betul, kalung yang kalian buat itu mudah lepas karena pengaitnya itu sangat rentan, apalagi sapi itu uh, kadang menimpa alat kami yang membuat alat kami ini cepat rusak. Jadi solusinya kalian perbaiki desain pengunci dan gunakan bahan lebih kuat. Dan untuk elektrikal, baterai kami selalu bermasalah di bagian pemberian input daya seperti baterai, karena baterai yang kami gunakan itu cuma 400, kapasitas 400 mAh. Baterai istilahnya baterai TWS, baterai yang disimpan dalam TWS itu yang kami gunakan, gak nyampe 5 menit langsung mati, dan itu problem yang bakal kami perbaikin, masalah yang kami perbaikin untuk semester selanjutnya. Lalu untuk pemrograman, lokasi hewan tidak akurat, di mana terkadang titiknya itu kelempar ke berbagai arah. Jadi kayak koordinatnya itu yang harusnya di titik ini, dia malah melenceng ke titik-titik lain gitu. Padahal sapinya nggak ada di situ gitu. Jadi itu problem yang kami alami, dan untuk menyelesaikannya kami melakukan kalibrasi serta mengupdate algoritma dari tracking tersebut. Lalu ini adalah update project plan yang kami rancang, di mana project plan ini tahap pelaksanaannya terstruktur mulai dari fase awal hingga penyelesaian akhir. Jadi proyek ini diawali dengan studi literatur, perencanaan yang mencakup plan proyek, kumpulan referensi, lalu ada penyusunan rancangan awal, buatan slide, serta proses laporan dan revisi. Lalu memasuki tahapan desain dan pengembangan yang meliputi desain sistem, simulasi, perancangan rangkaian, penyempurnaan desain, pembuatan data dan histori pendukung. Pada fase ini banyak sekali problem yang kami alamin, dan itu mengapa kami sangat memfokuskan ke fase ini. Lalu pada tahap berikutnya ada tahap implementasi, di mana implementasi dan pengujian sistem terkhususnya bagian coding dan integrasi perangkat seperti ESP32, IoT dashboard, modul GPS serta pengujian NFC. Kami mengujinya secara paralel oleh beberapa personel, seperti dengan presentasi penyelesaian yang umumnya berada di atas 90%. Hal ini menunjukkan koordinasi tim kami yang baik, serta pembagian tugas yang secara merata. Lalu proyek kami berakhir di tanggal 20 proyek kami berakhir di tanggal 3 Januari, di mana proyek ditutup dengan penyelesaian seluruh output dan mengambil data, menyusun berkas-berkas, lalu kami menyiapkan untuk video demo. Oke, sekian dari presentasi saya. Jikalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.